نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. Jamaah salat Jumat rahmatullah. Di awal selaku khotib saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah Jumat rahmatullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan cara menjalankan apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan jalan bertakwa kepada Allah lah kita akan terselamatkan di dunia dan di akhirat. Jamaah rahmatullah, tentang beriman kepada yang gaib, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif lam mim. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menegaskan bahwa salah satu dari sifat seorang mukmin adalah bagaimana dia dapat mengimani hal yang gaib, yaitu dengan cara membenarkan segala yang telah dikabarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya dari hal-hal yang gaib yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Keadaan akhirat, hari kebangkitan, surga, neraka, sirat, dan hari perhitungan, hakikat-hakikat sifat-sifat Allah Ta'ala dan lainnya dari hal-hal yang gaib. Dan begitu juga tentang keberadaan jin, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jarir atau Bari dan Rabi bin Anas dan juga Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini. Dan termasuk untuk bentuk keimanan terhadap hal yang gaib, sebagaimana keyakinan di manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa yang mengetahui yang gaib hanyalah Allah Ta'ala, dan ini termasuk sifat Allah Ta'ala yang paling khusus yang tidak ada seorang makhluk pun dapat menyamainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan.
dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Dan Allah juga berfirman, qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakanlah hai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa perbendaharaan rahasia Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak aku mengatakan kepada kalian bahwa aku ini malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Ayat-ayat ini sangatlah jelas bahwa tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Tidak para nabi, tidak para malaikat, tidak para wali, dan tidak seorang pun yang bisa mengetahui yang gaib. Apabila ada hal-hal gaib yang dikabarkan oleh Nabi SAW, maka hal itu karena beliau telah diberitahukan Allah dan bukan berarti beliau mengetahui yang gaib. Maka barang siapa berkeyakinan bahwa dirinya atau orang lain bisa mengetahui hal gaib atau mengetahui hal-hal yang gaib, berarti ia telah kufur. Karena hal ini termasuk hal yang tidak pernah diberitakan oleh Allah Ta'ala kepada siapapun, tidak kepada para malaikat yang dekat dengannya, dan tidak juga kepada para rasul yang diutusnya. Bila ada seorang yang mengatakan bahwa hari kiamat akan terjadi tahun 2100 misalnya, maka dengan sangat yakin kita katakan bahwa dia seorang pendusta, dan begitu seterusnya. Jika Nabi saja yang merupakan hamba Allah yang paling dicintainya tidak mengetahui hal-hal yang gaib selain yang diwahyukan kepada beliau, maka bagaimana dengan orang-orang selain beliau? Tentu mereka pasti lebih tidak tahu. Bahkan dengan jelas dan terang beliau menafikan bahwa beliau mengetahui hal-hal yang gaib. Perhatikanlah firman Allah sebagai berikut yang artinya, katakanlah hai Muhammad, aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku, dan tidak pula kuasa menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 188. Masyaallah muslimin jamaah rahmatullah. Adapun hal-hal yang gaib yang dikabarkan oleh para nabi dan rasul, sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada umatnya tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang adanya surga dan neraka, tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur, dan juga Rasulullah pernah memegang leher jin ifrit ketika beliau diganggu oleh jin tersebut di dalam salatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga hal-hal yang gaib lainnya. Maka yang demikian itu tiada lain hanyalah sebagai salah satu tanda kenabian dan keistimewaan bagi beliau. Dan hal ini hanyalah sebagai wahyu ilahi, sebab beliau tidak bertutur kata melainkan berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alimul ghaibi wa la yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada." Dia adalah Rabb yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang hal yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di muka dan di belakangnya. Jamaah rahmatullah, namun sangat disayangkan banyak di antara kaum muslimin
yang percaya kepada cerita-cerita khurafat, cerita-cerita tahayul, cerita-cerita mistik, dan cerita-cerita syirik jahiliyah. Misalnya berkeyakinan bahwa ada di antara manusia yang dapat mengetahui hal yang gaib, bisa mengetahui nasib seseorang, mengetahui hal yang akan datang, bisa melakukan penerawangan, dan bahkan mengaku bisa melihat makhluk-makhluk gaib seperti jin. Fenomena demikian terjadi di sekitar kita. Apalagi dengan adanya sekian banyak bentuk tayangan media, baik media cetak, media elektronik, yang menggambarkan cerita-cerita demikian. Justru semua itu memperparah dan seolah-olah melegitimasi bahwa yang demikian adalah benar. Padahal justru sebaliknya, keyakinan-keyakinan yang demikian adalah penyimpangan yang sangat berbahaya terhadap akidah dan keyakinan seorang muslim. Pada dasarnya yang mereka lakukan itu tiada hanyalah tipu daya jin dan propaganda setan untuk menggiring kaum muslimin agar jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian terjerumus ke lembah kesirikan dan tenggelam ke dalam lumpur kekufuran. Karena hal ini merupakan perbuatan menyekutukan Allah dengan selainnya dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah Ta'ala, yaitu mengetahui hal yang gaib. Cobalah perhatikan ancaman Rasulullah SAW berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW dia bersabda, "Man ataka hinan amarofan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau seorang tukang ramal, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara kita barangkali ada yang bertanya, kenapa Rasulullah SAW mengkafirkan orang yang datang dan membenarkan perkataan seorang dukun atau seorang tukang ramal, padahal orang tersebut tidak menyembahnya, tidak bersujud kepadanya, tidak ruku di hadapannya? Sebabnya adalah karena orang tersebut telah menganggap bahwa sang dukun atau tukang ramal tersebut mengetahui hal-hal yang gaib, sedangkan meyakini bahwa ada yang mengetahui hal-hal gaib selain dari Allah adalah kufur. Dan itulah sebabnya Rasulullah SAW mengkafirkan orang yang melakukannya. Jamaah rahmatullah, mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat menyadarkan kita kembali ke poin akidah yang satu ini, yaitu seorang mukmin wajib beriman terhadap hal-hal yang gaib. Bahkan itulah salah satu ciri orang-orang yang beruntung. Kemudian ingat pula bahwa tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah. Ini sangat penting untuk kita pegang teguh, karena klaim mengetahui yang gaib telah tersebar luas di tengah kita atas nama zodiak, atas nama mencari jodoh, atas nama dunia peramalan dan sebagainya. Untuk sekian kali khotib mengingatkan, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahidil qahhar, kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu
tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi 'ilmi wa barakatan fi rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amin 'alaina fi sakaratil maut wa najatna minan nar wa anfa' 'inda al-hisab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.